Episode 47. Angga mesum. Ya Tuhan, ternyata dia sangat posesif. Aku kira dia tidak peduli denganku, tapi aku suka diperhatikan seperti ini. Batin Erem, ayo kita berangkat. Nanti kita sarapan di luar. Ucap Angga. Apa kamu tidak mengganti kaosmu itu? Tanya Erem yang melihat Angga masih memakai baju yang sama. Aku akan menyuruh asisten pribadiku untuk mengambilnya nanti. Jawab Angga lagi-lagi mengecup kening Erem. Pria itu menggandeng tangan sang kekasih keluar dari apartemen setelah mengetahui kenyataan bahwa mereka bukan saudara sepupu yang sebenarnya. Angga menjadi lebih terbuka dan ingin terang-terangan menjalani hubungan mereka. Di perjalanan, sejak kapan kamu tahu kalau kita bukan saudara? Tanya Angga melirik Erem sekilas. Sudah sangat lama, tepatnya saat 2 tahun lalu. Om Rian dan Tante Alia sebenarnya tidak ingin mengatakan rahasia itu. Tapi sepertinya mereka berubah pikiran saat aku tidak sengaja mendengar semua ceritanya. Entahlah, aku juga tidak tahu, jawab Erem. Lalu apakah orang tua kandungmu masih hidup? Ara menggeleng. Aku diadopsi dari panti asuhan. Orang tuaku meninggalkanku di depan panti begitu saja. Jadi tidak ada yang tahu siapa orang tua kandungku yang sebenarnya, jawab wanita itu. Dia merasa sedih karena tidak sempat melihat dan mengenal kedua orang tuanya. Tapi dia juga tidak menyalahkan Om Rian dan Tante Alia karena menyembunyikan identitas asli Erem. Mereka hanya menjalankan amanat dari surat wasiat yang ditulis oleh Papa Andre. Papa Andre memberikan hak asuh kepada orang yang tepat. Dia benar-benar merasa seperti putri kandung mereka sendiri. Bahkan tidak pernah membeda-bedakan dengan Dela saudari sepupunya. Sudahlah, jangan bersedih lagi. Mulai hari ini aku akan selalu berada di sampingmu, menjagamu dan memberikan kasih sayang yang berlimpah. Bahkan gunakanlah dada ini untuk selalu menjadi sandaranmu. Ucap Angga serius tanpa menoleh kepada Erem. Erem tertawa mendengar ucapan Angga. Kenapa tertawa? Tanya Angga menepikan mobilnya. Dia merasa tersinggung karena Erem telah menertawainya. Hei, kenapa berhenti? Seru Erem. Baru saja menertawaiku, sekarang langsung berbicara dengan nada tinggi seperti itu. Erem, akan kuhukum kamu nanti. Kak, jangan tersinggung. Aku tertawa karena kamu bisa mengatakan hal romantis seperti itu padaku. Bukankah dulu kamu adalah kakak yang sangat konyol? Jawab Erem mendadak serius. Itu kan dulu. Sekarang waktu mengubah segalanya. Bahkan aku juga tidak tahu mengapa aku bisa mengatakan hal seperti itu. Tapi kata-kata itu terucap begitu saja saat melihatmu bersedih. Jawab Angga menatap Erem dengan tatapan intens. Erem yang merasa ditatap seperti itu menjadi salah tingkah. Pipinya bersemu merah, membuat Angga semakin gemas. Erem, kenapa kamu bisa berubah menjadi gadis yang cantik dan seksi seperti ini? Tanya Angga tiba-tiba. Tatapannya berubah menjadi berkabut. Aduh gawat. Tatapan Kak Angga menyesatkan. Batin Erem, Kak, sebaiknya cepat antarkan aku ke kampus. Bukankah kamu juga harus segera ke kantor? Ucap Erem gugup.
Dia mendorong tubuh Angga yang sudah semakin mendekat. Shit, umpat Angga. Dia benar-benar harus menahan diri apabila berada di dekat Erem. Selama ini dia bisa mengontrolnya. Tapi setelah kejadian malam itu membuat Angga hampir selalu tidak bisa menahan dirinya. Oke. Sorry ya. Tapi kalau misal aku kebablasan jangan marah-marah. Ucap Angga berubah mengontrol tubuh dan debaran jantungnya. Ih, Kak Angga, sekarang jadi tambah mesum. Angga hanya terkekeh mendengar ucapan wanita yang telah resmi menjadi kekasihnya itu. Kan cuma sama kamu, Don. Sayang, Angga mengusap kepala Erem dengan sayang. Merasa bahagia sekali bisa bersama Erem sebagai sepasang kekasih, Angga berjanji bahwa dia akan menjaga dan mencintai Erem sepenuh hati. Setelah itu, dia pun melajukan mobilnya menuju kampus Erem yang agak jauh dari apartemennya yang sekarang. Bersambung.